some motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, still Baik, pada video ini saya akan menyelesaikan dua problem based learning. Untuk problem based learning yang pertama yaitu form untuk login. Di sini ada tersedia untuk mengisi email dan password. Nah, email dan password ini kita bisa atur di file JavaScript. Nah, nanti file JavaScript-nya kita akan bahas secara bersama-sama. Dari sini saya sudah membuat emailnya. Untuk emailnya saya membuatnya seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan tombol login. Nah, ketika kita berhasil memasukkan email atau password, akan muncul pesan seperti berikut, yaitu Anda berhasil login. Nah, dan ketika kita memasukkan password atau emailnya salah, dia akan muncul seperti ini. Jadi, email atau password Anda salah. Nah, untuk membuat seperti ini, kita memerlukan beberapa program. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Di sini kita membutuhkan 3 file. Yang pertama file untuk login HTML-nya, kemudian file JavaScript, dan tampilan CSS. Nah, yang kita bahas pertama yaitu untuk dokumen HTML-nya. Nah, di sini saya sudah membuat dokumen HTML-nya. Tentu saja seperti biasa di sini ada title untuk title ini berupa judul. Jadi judul problem besar yang pertama yaitu form login. Kemudian di sini ada link untuk menuju ke file CSS-nya. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada div class untuk container. Kemudian selanjutnya div class input file untuk email dan teks. Selanjutnya di sini juga ada div class input file untuk password. Setelah itu di sini ada input type, input tipe untuk submit, kemudian ada folie untuk login. Setelah itu pada bagian bawah di sini ada script untuk menuju link JavaScript. Kemudian di sini ada file JavaScript yang telah saya buat. Nah, di sini ada variable from, error, input files, email, dan juga password. Di sini untuk mengambil referensi elemen HTML dari dokumen menggunakan metode dokumen query selector berdasarkan kelas atau ID-nya. Kemudian di sini ada function add error. Nah, ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan. Nah, fungsi ini mengubah teks dalam elemen dengan kelas error sesuai dengan pesan yang diberikan dan menampilkan elemen tersebut dengan mengubah properti display-nya menjadi blok. Selanjutnya di sini ada juga function remove error. Nah, ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghapus pesan kesalahan. Fungsi ini mengosongkan teks di dalam elemen dengan kelas error dan menyembunyikan elemen tersebut dengan mengubah properti display menjadi none. Kemudian di sini ada function validate. Nah, ini terdapat pengkondisian untuk memeriksa apakah nilai yang dimasukkan dalam input email dan password sesuai dengan nilai yang diharapkan. Nah, di sini yang sudah saya bilang tadi, saya mengisi email saya di sini dan passwordnya. Jadi ketika kita memasukkannya secara benar akan muncul seperti yang kita bahas yang di web tadi. Jadi ketika kita memasukkan secara benar dia akan berhasil login. Dan ketika kita
memasukkan email atau password yang dengan salah akan muncul tampilan email atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian di sini juga ada yang paling terakhir, eh, from add event listener. Nah, ini ditambahkan pada elemen from dengan menggunakan add event listener, sehingga fungsi validate akan dipanggil ketika formulir tersebut dikirimkan. Nah, itu untuk file JavaScript-nya. Kemudian kita lanjut di tampilan CSS. Nah, tampilan CSS ini untuk mengatur style pada web kita agar web kita terlihat lebih menarik. Baik, kita masuk ke problem based learning yang kedua, yaitu membuat web contoh menu pemesanan. Nah, di sini kurang lebih outputnya seperti ini. Di sini ada beberapa menu pemesanan, dan ketika kita memesan produk di list tersebut akan secara otomatis muncul total harga yang akan kita bayar. Jadi, membuat output seperti ini tentu saja kita memerlukan program. Nah, di sini saya sudah mempunyai dokumen HTML, file JavaScript, dan tampilan CSS. Nah, ini untuk dokumen HTML-nya seperti biasa. Di sini ada meta charset, meta name, dan konten. Kemudian di sini title-nya sesuai judul, yaitu contoh pemesanan. Kemudian ada style-nya. Di sini saya menggunakan background color putih dengan kode seperti berikut. Kemudian di sini ada div class. Kemudian ada link untuk menuju ke file tampilan CSS, dan juga di sini juga ada script untuk menuju link file JavaScript-nya. Nah, kemudian di sini ada file JavaScript yang sudah saya buat juga. Di sini ada fungsi hash class. Hash class ini sebuah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah elemen HTML memiliki kelas tertentu. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka digunakan class list contains untuk memeriksa keberadaan kelas. Jika tidak, digunakan ekspresi reguler untuk mencocokkan kelas dengan properti class name. Kemudian di sini selanjutnya ada function add class. Nah, ini fungsi untuk menambahkan kelas ke elemen HTML. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka kelas ditambahkan menggunakan class list add. Jika tidak, fungsi akan memastikan terlebih dahulu bahwa kelas tersebut belum ada sebelum menambahkannya. Kemudian lanjut ke function remove class. Nah, ini fungsi untuk menghapus kelas dari elemen HTML. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka kelas dihapus menggunakan class list remove. Jika tidak, fungsi ini akan menggunakan ekspresi reguler untuk menghapus kelas tersebut dari properti class name. Kemudian di sini ada juga function currency. Nah, fungsi currency ini fungsi untuk mengembalikan string dengan format mata uang rupiah diikuti dengan jumlah yang diberikan. Kemudian di sini ada variabel produk. Variabel produk ini berisi sebuah array dari objek-objek produk. Nah, setiap objek produk memiliki properti seperti ID, name, price, dan aktif. Nah, kemudian di sini ada variabel total. Variabel ini digunakan untuk menyimpan total harga dari pesanan yang kita pilih. Kemudian juga ada variabel
variabel app. Nah, variabel app ini variabel referensi kalau main HTML dengan kelas app. Kemudian di sini ada function render title. Nah, fungsi render title ini membuat sebuah elemen H1 yang berisi teks pesanan dan menambahkannya ke dalam elemen yang diberikan sebagai argumen. Nah, selanjutnya di sini ada function add total. Nah, function add total ini fungsi yang digunakan untuk menambah atau mengurangi harga produk dari total berdasarkan operasi yang dilakukan atau penambahan atau pengurangan. Kemudian di sini juga ada function render list. Fungsi render list ini yaitu fungsi untuk membuat sebuah daftar UL atau produk. Jadi menambahkan setiap produk ke dalam daftar dan menetapkan event listener untuk mengatur tindakan ketika produk diklik. Kemudian di sini juga ada fungsi render total container. Nah, fungsi ini membuat sebuah kontainer untuk menampilkan total harga pesanan dan menambahkannya ke dalam elemen yang diberikan sebagai argumen. Kemudian di sini juga ada nah ini jadi tadi ini render total container. Kemudian di sini ada render title, list, dan total container. Nah, ini fungsi-fungsi ini digunakan untuk menampilkan judul, daftar produk, dan total harga pesanan pada halaman. Nah, jadi itu kurang lebih file JavaScript-nya. Kemudian kita ke tampilan CSS, kurang lebih seperti ini. Nah, file CSS ini seperti biasa digunakan untuk mengatur tampilan web agar terlihat lebih menarik. Jadi, sekian dua problem lesson yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.